Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari saya sebagai Muhammad Alwi Abdillah ingin mempresentasikan mengenai tentang mata kuliah Hukum Keluarga Internasional yang berjudul Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas pada Status Personal. Jadi sebelum masuk ke ranah di situ kita harus mengenali dulu apa sih yang dimaksud dengan prinsip atau status personal itu sendiri. Status personal itu sendiri adalah suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam artian ini masuk ke dalam hukum perdata internasional. Karena apa? Karena di dalam status personal ini seorang manusia ini mengatur bagaimana hukum berlaku terhadap individu. Dalam artian status hukumnya ini masuk kepada setiap masing-masing individu. Salah satunya eh, sebagai seorang warga negara Indonesia atau WNI dan juga sebagai status warga negara asing atau WNA. Sebelum itu, sebelum masuk ke dalam prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas, di sini kami akan menjelaskan secara perinci bahwasanya yang dimaksud atau prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas dalam memengaruhi terhadap status personal itu sendiri. Di sini yang pertama adalah prinsip nasionalitas. Di sini memiliki antara 5 prinsip. Yang pertama adalah kewarganegaraan sebagai dasar personal. Yang dimaksud dari sini itu adalah bahwasanya suatu kewarganegaraan seseorang ini menjadikan sebagai dasar atau personal dalam situasi perkawinan campuran. Jadi antara negara Indonesia dengan negara asing itu sendiri. Terus yang nomor 2 adalah hukum nasional yang berlaku. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwasanya hukum nasionalitas antara suami dan istri ini yang berbeda berlaku terhadap status personal baik seseorang ataupun secara individu. Baik tidak hanya dari negara asal tetapi juga dari negara yang lain. Itu. Terus yang nomor 3 adalah pilihan status kewarganegaraan. Nah, prinsip ini berfokus kepada hukum yang berlaku di tempat tinggal perorangan. Jadi semisal seorang suami ini kok beralamat atau berdomisili di negara Indonesia, sedangkan seorang istrinya ini berdomisili di negara asing atau di luar Indonesia. Terus kemudian yang terakhir adalah kewarganegaraan sebagai faktor sekunder. Lah, dalam hal ini yang dimaksud dari prinsip teritorialitas itu ya adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ini menjadi salah satu faktor sekunder. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang timbul dari prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas bagi seorang personal. Yang pertama, dampak yang timbul dari prinsip nasionalitas. Yang pertama itu ada status personal itu menjadi tetap. Walaupun seorang itu terpengaruh oleh situasi karena dia mengikuti prinsip nasionalitas, dia tidak dapat berubah. Dia status personalnya tetap mengikuti di mana dia mengikuti negara yang ikut prinsip nasionalitas tersebut. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak kewarganegaraan bagi anak. Bagi orang yang menikah dengan warga negara asing, misalnya orang Indonesia menikah dengan warga negara asing, kemudian punya anak, maka anaknya itu akan mendapatkan 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, sebab anak itu adalah anak dari orang yang mengikuti telah melakukan perkawinan campuran antara WNA dan WNI. Kemudian dampak yang ketiga yaitu dampak dampak perlindungan hukum. Prinsip ini membuat hukum bagi suatu negara itu dari diri sendiri. Jadi prinsip ini lebih memudahkan masyarakat untuk mengikuti suatu hukum dalam negara tersebut, sebab yang membuat prinsip ini adalah orang itu sendiri. Jadi lebih mengetahui kebutuhan dan kebiasaan dari penduduk di situ. Kemudian dampak yang timbul dari prinsip
teritorialitas, ya, sama ada 3. Karena tadi prinsip teritorialitas itu adalah prinsip dari negara domisili seorang personal, maka yang pertama adalah dampak hukum yang berlaku. Prinsip ini menentukan hukum yang berlaku bagi seseorang di mana sesuai dengan di mana dia tinggal pada saat itu. Kemudian dampak yang kedua adalah status personal yang berlaku. Maka personal individu tersebut berlaku nasional dimanapun dia tinggal, dan ini lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan bagi seorang personal tersebut. Kemudian kesetaraan antara suami dan istri. Dampak yang ketiga itu adalah kesetaraan antara suami dan istri, sama seperti yang tadi. Jika seorang WNA dan WNI melakukan perkawinan atau biasa disebut dengan perkawinan campuran, maka di situ disetarakan antara hak suami dan hak istri. Jadi anak mereka boleh menganut 2 kewarganegaraan, artinya sama, memiliki 2 kewarganegaraan ganda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Fatihah Lydia, terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.